Halo teman-teman, selamat datang di ClickFit BMB, materi atensi, bareng aku Sheryl yang bakalan sharing materi atensi ke kalian hari ini. Mungkin pertama kita mulai dulu kali ya dari definisinya. Atensi itu apa sih? Atensi sendiri adalah kemampuan diri kita untuk memfokuskan diri kepada suatu stimulus atau lokasi yang spesifik. Nah, jenis atensi sendiri ada apa aja sih? Yang pertama, ada yang namanya selective attention, di mana kita memfokuskan atensi kita ke satu stimulus dan mengabaikan stimulus lainnya. Yang kedua ada divided attention, di mana kita membagi atensi kita ke dua stimulus berbeda di waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada attentional capture, yang merupakan kemampuan kita untuk mengubah fokus atensi ke stimulus lain secara tiba-tiba. Misalnya, kita lagi baca buku, lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada suara tembakan. Agak horor sih, cuma biar kalian dapat poinnya aja. Jadi ngerti kan, kayak lagi baca, terus tiba-tiba ada suara tembakan. Otomatis kan kalian kaget dan perhatian kalian langsung ke arah suara tembakan itu kan. Nah, proses shifting attention dari kalian baca buku ke suara tembakan itu yang namanya attentional capture. Terus yang keempat, ada yang namanya visual scanning. Visual scanning sendiri adalah pergerakan mata dari satu lokasi atau objek ke lokasi atau objek lainnya. Misalnya, kalian lagi di auditorium yang gede banget dan rame banget, terus kalian mau nyari teman kalian. Pasti mata kalian kayak gerak-gerak dong dari tempat duduk paling depan bagian kanan ke paling belakang bagian kiri buat nyari teman kalian ada di mana. Nah, proses mata kalian bergerak-gerak itu untuk observasi keseluruhan auditorium itu yang namanya visual scanning. Lanjut lagi, ternyata atensi juga bisa digunakan sebagai proses pengolahan informasi. Di sini ada dua hal yang mau aku highlight. Yang pertama ada dichotic listening, dan yang kedua ada cocktail party effect. Di dichotic listening sendiri, jadi ini kayak eksperimen di mana partisipan mendapat dua stimulus yang berbeda di telinga kiri dan kanan. Tetapi partisipan hanya disuruh memperhatikan informasi dari satu telinga, yang disebut attended ear. Jadi misalnya kalian dikasih informasi dari telinga kiri dan kanan. Kalian cuma disuruh dengerin informasi dari telinga kanan. Otomatis, telinga kanan kalian berperan sebagai attended ear, dan telinga kiri kalian sebagai unattended ear. Nah, nanti di akhir eksperimen, partisipan diminta untuk mengulang pesan yang sudah mereka dengar. Nah, proses mengulang pesan ini disebut juga shadowing. Yang kedua, ada suatu hal yang namanya cocktail party effect. Nah, cocktail party effect sendiri tujuannya tuh untuk ngetes kemampuan kita seberapa baik sih memfokuskan diri ke satu stimulus dan memfilter stimulus lainnya yang tidak relevan. Kenapa namanya cocktail party effect? Hal ini disebabkan karena terinspirasi dari banyaknya stimulus yang dipaparkan kepada kita saat kita berada di sebuah pesta. Kayak musik yang kenceng banget, orang yang lagi ngobrol sambil ketawa-ketawa, suara kaki yang lalu lalang, dan masih banyak lagi. Nah, next ada yang namanya Broadband's Filter Model of Attention. Menurut Broadband, kita sudah melakukan proses filter informasi yang tidak dibutuhkan sejak awal kita menerima informasi tersebut. Teori ini juga dikenal sebagai Early Selection Model of Attention. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, misalnya eksperimen dichotic listening tadi. Kan kita cuma disuruh perintahin untuk dengerin informasi yang ada di telinga kanan dan mengabaikan informasi di telinga kiri. Nah, menurut Broadband, kalau kondisinya kayak gitu, kita nggak bakalan bisa nangkep apa-apa nih yang ada di telinga kiri kita. Baik dari informasi apa yang disampaikan di telinga kiri kita, terus karakteristik suara orang yang lagi cerita di telinga kiri kita tuh kayak gimana, itu kita nggak bakalan bisa nangkep semuanya. Tapi ternyata setelah dilakukan berbagai eksperimen lanjutan untuk membuktikan keakuratan teori Broadband, ternyata teori Broadband tuh nggak 100% benar. Kenapa? Hasil eksperimen yang dilakukan oleh Neville Murray menyatakan bahwa walaupun partisipan sudah diperintahkan untuk mengabaikan pesan di unattended ear, mereka masih sadar kalau namanya disebut. Bahkan 1 dari 3 partisipan masih sadar sama gender apa yang ngucapin informasi di telinga unattended ear.
Selanjutnya kita bakalan bahas tentang Treisman Attenuation Model of Attention. Nah, ini tuh kayak teori lanjutan pengembangan teorinya si Broadbent. Jadi menurut Anne Treisman, seleksi informasi itu dilakukan melalui 2 tahapan. Yang tahap pertama disebut attenuator, tahap kedua disebut dictionary unit. Di tahap pertama atau attenuator, seseorang menganalisa karakteristik, bahasa, dan arti dari pesan yang disampaikan. Jadi orang itu tuh ngeh kayak, oh ternyata yang ngomong tuh suara cewek. Oh ternyata cara ceweknya ngomong tuh cepet banget atau lambat banget. Oh bahasanya itu informasinya disampaikan pakai bahasa Inggris. Oh pakai bahasa Indonesia. Dan artinya. Tahap kedua, namanya dictionary unit, adalah tahap di mana seseorang menganalisa pesan dari kedua telinga, baik yang attended maupun unattended, tergantung threshold atau kekuatan sinyal kata-kata dalam pesan tersebut. Teori si Treisman Attenuation Model of Attention ini disebut juga sebagai Late Selection Model of Attention. Kenapa? Hal ini karena informasi itu diproses dulu hingga ke tahapan maknanya sebelum diproses lebih lanjut, atau kalau nggak relevan, dibuang ke output. Jadi beda sama teori Broadbent, tadi Early Selection Model of Attention, di mana informasi yang nggak relevan langsung dibuang, kita nggak olah dulu maknanya. Kalau di teorinya Anne Treisman ini, kita olah dulu sampai ke tahapan makna, karakteristik, dan bahasanya. Lanjut lagi, ada yang namanya Processing Capacity and Perceptual Load. Jadi di sini dirangkum di satu teori yang namanya Load Theory of Attention. Processing capacity adalah banyaknya informasi yang bisa ditangani oleh seseorang dari keseluruhan informasi yang didapatkan. Misalnya, saat kita melihat sesuatu kan pasti banyak banget nih informasi yang masukkan ke dalam otak kita. Nah, tapi karena otak kita ini kemampuannya terbatas, maksudnya kapasitasnya terbatas, nggak bisa semua informasi langsung masuk, akhirnya perlulah yang namanya seleksi. Nah, jumlah maksimal informasi yang bisa kita tampung dalam satu waktu, itu namanya processing capacity. Dan yang kedua, ada yang namanya perceptual load. Perceptual load adalah kadar kesulitan dari tugas tersebut. Suatu tugas dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan perceptual load-nya. Yang pertama ada low load task, yaitu tugas yang mudah diselesaikan, dan kayak kita tuh sudah terlatih secara baik untuk melakukannya. Sehingga tugas tersebut tuh cuma ngambil sedikit bagian dari processing capacity yang kita punya. Misalnya, menyetir mobil bagi orang yang sudah mahir. Karena jatuhnya tuh kalau kalian udah mahir tuh nyetir mobil lebih ke suatu hal yang dilakukan secara otomatis, alias kalian gak perlu ngarahin atensi 100% untuk bisa bawa mobil kalau kalian udah mahir. Yang kedua adalah high load task. High load task adalah tugas yang sulit dan belum terlatih secara baik untuk kita melakukannya. Misalnya, menyetir mobil bagi pemula atau orang yang bahkan masih ikut kursus. Karena kan kalau kita masih pemula kan bakalan atensi kita tuh hampir keseluruhannya tuh difokusin buat aktivitas nyetir itu sendiri kan. Gak bisa yang sambil dengerin podcast atau gak bisa sambil dengerin radio, karena ya kita belum mahir. Jadi itu bedanya low load task, high load task, perceptual load, sama processing capacity. Lanjut lagi, ada yang namanya Stroop effect atau Stroop task. Nah, Stroop task sendiri adalah alat ukur untuk mengetahui seberapa baik kemampuan seseorang mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah dengan memberikan beberapa kata yang memiliki makna warna tertentu, namun ditulis dengan tinta warna berbeda. Partisipan kemudian diminta untuk menyebutkan warna dari tinta kata tersebut. Jadi bukan maknanya, tapi warna katanya tuh ditulis pakai tinta warna apa gitu. Nah, hal ini tuh membuat beberapa partisipan mengalami kesulitan menyebutkan warna tinta dari tulisan, karena membaca arti kata sudah sangat sudah sangat otomatis, dan kita tuh udah sering dilatih untuk membaca makna kata. Jadi kadang tuh ke-distract sama makna kata, padahal yang kita disuruh sebutin tuh warna tintanya. Biar lebih gampang nih, coba lihat contohnya. Di kondisi A tertulis green dan ditulis dengan tinta warna hijau atau bahasa Inggrisnya green, sehingga partisipan gak ada masalah menyebut warna tintanya karena gak ada respon yang berkonflik di otak. Sedangkan di kondisi B itu sebenarnya tulisannya maknanya kan green ya, tapi ditulisnya pakai tinta merah.
atau bahasa Inggrisnya red. Jadi partisipan tuh harus mikir dulu, bentar, sebenarnya aku harus nyebut green atau red? Oke, aku disuruh nyebutin warna tintanya, berarti aku harus nyebut red. Nah, karena sempat ada konflik antara pemahaman kata dan warna tinta yang kita lihat, akhirnya partisipan butuh waktu respon yang lebih lama dibanding kalau makna warna dan tinta warnanya itu sinkron. Terus kalau ngebahas atensi, ada juga nih kita ngebahas tentang directing attention by scanning a scene. Lingkup visual kita kan itu luas ya. Nah, lingkup visual kita tuh dapat dibedakan menjadi dua secara garis besar. Yang pertama ada central vision, yang merupakan area pusat penglihatan kita. Misalnya, kalau kita lihat gambar ini, yang terlihat Monas kan sebagai objek utamanya. Dan yang kedua ada peripheral vision, yang merupakan keseluruhan area selain central vision. Misalnya, taman atau penampakan lainnya yang ada di sekitar Monas. Kalau kita lihat di gambar ini, yang jadi peripheral vision tuh misalnya gedung-gedung di belakang Monas, taman-taman yang ada di sekitar Monas, dan pokoknya kayak banyak hal selain Monasnya itu sendiri. Nah, ada beberapa extra keywords yang menurutku penting untuk dipelajari, yaitu fixation, terjadi saat mata kita tidak melakukan pergerakan atau disebut juga posted. Misalnya, pas kalian pertama kali ngeliat gambar ini, mata kalian tuh terfiksasi di Monas, karena Monas itu kayak yang paling mentereng, yang paling kelihatan, yang paling menarik, yang jadi kayak the main character di gambar ini. Dan yang kedua ada saccades. Saccades sendiri adalah kondisi di mana mata bergerak secara rapid dari satu fiksasi ke lainnya. Misalnya, pas kalian udah liatin Monas, mata kalian udah selesai di pause state merhatiin Monas, mata kalian bakalan saccades nih ke area-area di sekitar Monas. Misalnya, ke gedung putih yang ada di kiri, ke gedung abu-abu dan hitam yang ada di kanan. Dan itu kayak terjadi terus sampai tidak ada hal lagi yang belum kalian lihat di gambar atau pandangan tertentu gitu. Nah, atensi itu bisa dipengaruhi oleh apa aja sih? Ada 3 hal garis besar yang mempengaruhi atensi. Yang pertama ada stimulus salience, yang kedua ada task demands, yang ketiga ada individual preferences and scene schemas. Di stimulus salience sendiri merupakan properti fisik dari suatu stimulus, seperti warnanya, kekontrasannya, atau pergerakannya. Stimulus salience dikenali dengan bottom up process, dan ada contohnya di sini. Misalnya, ada satu orang yang memakai baju kuning neon saat sedang berduka, di mana kebanyakan orang memakai baju hitam. Orang yang pakai baju kuning neon itu kan pasti eye-catching banget ya. Akhirnya atensi kita secara nggak langsung terpusat ke orang itu. Yang kedua ada task demands. Nah, di task demands sendiri, pusat atensi seseorang tuh dipengaruhi juga oleh urutan suatu tugas dilakukan. Misalnya, orang mau bikin roti bakar. Orang itu akan cenderung mengecek apakah masih ada roti di bungkus roti. Kalau ada, dia akan menggeser matanya ke piring tempat roti akan dioleskan selai. Lalu, dia akan menggeser matanya ke tutup selai dan seterusnya. Yang ketiga, ada yang namanya individual preferences and scene schemas, di mana pengetahuan pengamat tentang apa yang seharusnya ada dalam suatu skenario tertentu mempengaruhi atensi orang tersebut. Misalnya ada gambar dapur, terus tiba-tiba ada printer di atas counter dapur. Kan aneh ya, karena printer nggak biasanya ada di dapur. Nah, karena dia nggak biasa lihat printer di dapur itu, atensi dia jadi terfokus ke printer yang ada di dapur itu. Nah, setelah belajar tentang atensi, definisinya, dan segala macamnya, mungkin kita bakal bertanya-tanya dong, sebenarnya apa aja sih yang bakalan kita dapetin dengan memfokuskan atensi ke satu stimulus tertentu? Nah, sebenarnya banyak banget. Tapi di sini ada 5 secara garis besar yang aku tulis. Yang pertama, kita dapat melihat suatu hal dengan lebih jelas. Mungkin selama ini kita nggak pernah perhatiin rumah tetangga kita tuh kayak gimana wujudnya. Tapi setelah kita nyempetin waktu untuk stop dan ngamatin rumah tetangga kita tuh kondisinya gimana, kita jadi aware kalau misalnya tuh, oh ternyata atapnya tuh bocor. Oh ternyata rumah tetangga kita tuh plafonnya hampir roboh dan segala macamnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kita untuk merespon terhadap suatu stimulus di lokasi tertentu. Dengan kita memfokuskan atensi ke satu lokasi tertentu, kita akan lebih mungkin untuk
aware sama apa yang terjadi di lokasi tersebut. Misalnya kita lagi fokusin atensi kita ke pintu kamar. Nah, kita bakalan lebih aware nih kalau misalnya tiba-tiba ada yang masuk ke pintu kamar kita dibanding kalau ada orang yang ngintip dari jendela kamar kita. Karena fokus kita ya ke pintu kamar kita, bukan ke jendela kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas respon kita terhadap suatu objek. Yang keempat, mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu objek, misalnya lebih besar, lebih cepat, lebih cantik warnanya, dan lain-lain. Dan yang kelima, mempengaruhi respon fisiologis di area khusus pada otak dan mengubah representasi objek dalam korteks.